Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawwabul karim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali pada malam ini kita dalam target kita untuk ngebut khatam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran karangan Imam An-Nawawi. Malam ini kembali dengan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala hingga kembali kita bertemu berkumpul di aula kita yang penuh dengan barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada malam hari ini insyaallah kita menuntung tuntung bab yang ketujuh dan masuk ke muqaddimah bab yang ke-8 ya. Menuntunkan bab yang ke-7 ada sekitar 3 fasal dan kemudian muqaddimah bab 8 itu tentang hukum mencatat dengan apa, mungkin dengan pulpen atau mungkin kadang dengan tinta atau spidol segala macam. Lalu tulisan ayat yang kita buat itu tadi dijadikan untuk ruqyah. Itulah itu yang akan kita bicarakan malam ini. Kemudian juga kita bicarakan fi hukmi naqshil Quran 'alal hitan wa thiyab. Hukum mengukir ayat-ayat Quran di dinding dan juga di pakaian atau di baju. Ini adalah baju tapi ada ayatnya. Mungkin Fatihah kah kita andak di baju, lalu bajunya kita pakai, apa hukumnya? Kan kadang-kadang mungkin namanya manusia yang hidup kadang-kadang buang angin segala macam, sedangkan di badannya ada ayat yang menempel di bajunya itu tadi. Bagaimana hukumnya? Apa komentar ulama tentang hal itu? Kemudian juga fi hukmi kitabatil huruz. Al-huruz ini jamak dari kata tunggalnya adalah hirzun. Hirzun jamaknya adalah huruz. Al-huruz yaitu benda, kalau kita umpamakan mungkin yang kayak semacam jimat. Kalau menyambatnya jimat itulah. Tapi mana hirz itu sebenarnya adalah benda yang kau jadikan tempat menyimpan tempat menyimpan suatu hal. Mungkin kita mencatat ayat di kulit, kulit atau mungkin kita ngambil di Google, lalu kita cetak, lalu dibuat ke dalam kain, lalu dijahit. Nah, kain penutupnya itu tadi itu yang disebut dengan al-hirz, itulah untuk mengamankan ayat yang ada di dalamnya. Lalu itu kadang-kadang kita bawa kemana-mana. Di badan kita kadang-kadang ada yang dibuat di dompet, yalah di orang Banjar pepikat, yaitu mungkin ada yang itu. Nah, mungkin ada yang kadang-kadang dibuat di kantong baju dan segala macam. Apa hukumnya? Apa komentar ulama tentang hal itu tadi? Kemudian yang terakhir di bab 7 itu tentang bertiup dengan ayat. Kalau tadi kan kita catat ayatnya, mungkin pakai pulpen, spidol atau tintanya aja kita lah. Nah, gitu yang benda dulu.
tinta yang dipakai zaman dahulu. Kalau yang ini ayatnya kadang kita tuliskan tapi kita baca dan kita tiupakan an-naf. Nah, an-naf itu yang bertiup, nah ayat-ayat dan ditiup untuk ruqyah juga tujuannya. Apa hukumnya? Apakah ada dalilnya yang dibawa Imam Nawawi dalam At-Tibyan ini? Nah, itu tentang bab 7. Lalu kita lanjut ke muqaddimah bab 8, yaitu membicarakan tentang ayat-ayat atau surah tertentu yang dianjurkan untuk dibaca pada keadaan-keadaan tertentu. Nah, itu insyaallah akan kita kaji malam ini. Sebelum kita mengkaji lebih detail tentang hal-hal itu tadi, nah, sebagaimana sebelumnya juga kita awali kajian ini dengan memperbaharui niat kita bahwa apa yang kita lakukan ini tak lain dan tak bukan adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghimpungi membahagiakan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita awali kajian kita ini dengan membaca surah Fatihah yang kita hadiahkan untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman semuanya, ulama kita, masyayikh atau guru-guru kita, kuitan kita, keturunan kita. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah kabulkan hajat kita, Allah wujudkan cita-cita kita, Allah mudahkan beritaan untuk menghafal, kadang alih menghafal, Allah mudahkan untuk memahami kajian-kajian yang ada, Allah mudahkan untuk istiqomah dalam kebaikan hingga akhir hayat kita. Allah mudahkan kita untuk mengucap di akhir hayat kita kalimat tahlil, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah kumpulkan kelak kita berada di dalam surganya dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk niat ini dan untuk tiap niat-niat yang baik-baik dan apa-apa yang diniatkan oleh pendahulu kita yang soleh-soleh. Al-Fatihah. Bab yang ke-7, fasal yang ke-9 lah, yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan memberikan kita manfaat dengan adanya beliau dan ilmu-ilmu beliau ini, manfaat bagi kita semua di dunia, manfaat juga bagi kita kelak di akhirat. Faslun, satu fasal membicarakan tentang hukum menuliskan ayat-ayat Quran tujuan untuk ruqyah. Ikhtalafal ulama'u fi kitabatil Quran fi ina'in thumma yubsalu wa yusqahu al-maridu. Ulama berbeda pendapat, ikhtilaf ulama dalam hukum tadi mencatatkan menuliskan ayat di dalam bejana. Dapatlah. Kok kelewatan nggak? Malam kada tuntung nggak? Astagfirullah. Yang ke-8 lah. Ya, yang ke-8. Fi hukmi ta'limil Qur'anil kafir. Nah, itu. Ya. Oh, ini ada tanggalnya. Kelewatan faslun. Fi hukmi ta'limil Qur'anil kafir. Oke. Hukum mengajarkan Al-Quran kepada orang yang kada beriman. La yumna'ul kafiru min sama'il Qur'an liqaulillahi ta'ala wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Tidak dicegah, tidak ditangati mereka yang kafir itu tadi untuk menyimak bacaan ayat-ayat. Mungkin ayat itu kemudian zaman ini YouTube kah, MP3 kah, atau mungkin kita atau kawan kita yang mengaji, mereka itu duduk menikmati bacaan itu tadi, paham, kada paham, tapi yang ketujuh dulu menyimak, apakah kita tangati? Ini bukan dibacakan untukmu, ya kita. Ayat ini adalah untuk kami yang beriman, kayak itu kah? Ternyata kada, ya, kada dicegah ya Imam Nawawi untuk mereka itu tadi menyimak bacaan ayat-ayat yang dilantunkan itu tadi. Dalilnya yaitu apa yang kita temukan dalam At-Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin, jika ada satu di antara kalangan kaum musyrikin itu istajaraka, minta perlindungan kepadamu,
Nah, fa'ajirhu, maka lindungilah dia hatta yasma'a kalam Allah, sampai ia menyimak firman Allah, ayat-ayat Allah. Berarti apa? Malah baik itu, ya kan? Malah baik itu bagi mereka. Jangan-jangan mbah itu malah beriman. Mun kita cegah, wah kayak ini ke agama Islam itu ya ternyata kada ada ramah tamahnya, lalu ya gitulah, baik anak duduk menyimak aja di tengah hati gitulah untuk menyimak ayat itu tadi. Dan ternyata dalilnya pun memang kada apa-apa, di kitab pun kada apa-apa mereka itu mau menyimak ayat itu tadi. Nah, ada kawan kita misalnya lah mungkin yang kuliah-kuliah di Unlam segala macam, apa yang dibaca itu ya betakun padahal kan minta bacakan itulah, jangan-jangan itu malah jadi jalan bagi mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat itulah. Nah, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Engkau jadi jalan hidayah seikung ya, yang dengan penyebab engkau jadi jalan hidayah itu, engkau penyebabnya itu lebih baik daripada memiliki apa ya, unta habang. Unta habang itu zaman dahulu tunggangan mewah. Bayangkan mobil mewah, oh ini paling mewah apa? Nah, itu lebih baik bagi kita untuk menjadi jalan hidayah bagi mereka itu tadi. Nah, jangan pelit, jangan menangati, jangan kada mau kalau mereka itu minta bacaan batakun apa-apa segala macam, kalau kawan jawab akan. Tapi yang kada boleh apa? Yumna'u min masil mushaf. Kalau mereka itu mau memegang mushaf, itu yang kada boleh. Kalau mereka mau menyimak ayatnya aja kada apa-apa. Adalah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Nah, menyimak, mendengar boleh, memegang kada boleh. Nah, nanti dulu kalau mau megang, nah syahadat dulu adalah wa hal yajuzu ta'limuhu al-Qur'ana. Kalau mengajarkan bang bolehlah. Mengajarkan bang apa hukumnya? Bolehlah. Kalau nya bepada aku hendak belajar bang bolehlah ya betakun kawan lah. Apa hukumnya? Maka Imam Nawawi memandangkan ini. Qala ashabuna artinya ulama-ulama mazhab kita, yaitu mazhab Imam Nawawi apa? Mazhab Syafi'i itulah. Jadi maksudnya qala ashabuna, berkata ulama-ulama mazhab kita, mazhab kami, mazhab Syafi'i, jadi Imam Nawawi. Jadi dalam mazhab Syafi'i hukumnya apa? In kana la yurja islamuhu lam yajuz ta'limuhu. Jika tidak diharapkan, maknanya itu kada mungkin, kayaknya itu nah zahirnya kita lihat kada mungkin bakalan itu bersyahadat, maka kada boleh diajarkan. Nah, inya betakun hendak belajar segala macam daripada aja hendak mencoba melihat celah-celah mana yang kau di komen segala macam gitulah, tuh kada boleh taklim atau mengajarkannya kada boleh. Tapi kalau inya minta lajariakan itu memang kelihatan dari muhanya itu kayaknya ada harapan pacang bersyahadat. Nah, wa in rujiya islamuhu, diharapkan pacang bakalan ada kemungkinan inya kena memeluk agama ini tadi pacang bersyahadat, fafihi wajhani, maka ada dua wajah, ada dua pendapat dalam hal ini tadi. Mun kelihatan kada pacang bersyahadat, kada boleh diajarkan. Namun kelihatan mau pajangan ada kemungkinan pacang mau ucap syahadat, maka dua pendapat. Nah, as-sahhuhuma yajuzu raja'an li islamihi. Yang paling sahih adalah boleh mengajarkannya itu tadi karena mengharapkan ia bakalan memeluk agama ini tadi, dapat hidayah. Watsani la yajuzu. Pendapat kedua, kada boleh juga tetap mengajarkannya. Menyimak boleh, megang kada boleh, mengajarkan kada boleh juga. Ujar pendapat kedua ini tadi kecuali udah bersyahadat, baru boleh belajar ayat itu tadi lah, membaca segala macam. Tapi yang dikukuhkan di tarjih Imam Nawawi apa tadi? Boleh lah, tetap boleh. Jadi kalau udah kelihatan niatnya akan mengucapkan syahadat, inya hendak belajar boleh, walaupun belum mengucap lagi. Nah, kita ambil apa yang dikukuhkan, dikuatkan Imam Nawawi, itu yang boleh. Pendapat kedua kada boleh, kamala yajuzu bai'ul mushafi minhu wa in rujiya islamuhu, sebagaimana tidak boleh menjual mushaf kepadanya walaupun diharapkan Islamnya. Jadi itu hal yang berbeda lagi pembicaraannya lah jual beli mushaf.
Oke. Karena apa lanjutnya dulu kita. Wa amma idza ra'ainahu yata'allamu fahal yumna'u minhu. Kalau kita melihat inya tiba-tiba belajar otodidak, Bang, belum bersyahadat lagi tapi otodidak. Mungkin inya karena ahlinya kada gaptek adalah via YouTube. Wah, belajar tajwid dah, bersyahadat belum, sembahyang belum, jangan bersunat belum, misalnya gitu lah. Tiba-tibanya belajar otodidak lewat YouTube. Nah, Fatihah jarinya Fatihah Syekh Anu lah. Padahal belum bersyahadat. Apa hukumnya ya Imam Nawawi? Apakah wajib kita cegah? Kada boleh. Kada boleh nyetel YouTube itu ya. Fihi wajhani, dua pendapat juga. Kalau kita kayaknya lebih condong ke apa yang pertama tadi dikuah Imam Nawawi juga kada apa-apa juga. Jangan-jangan itu jalan hidayah inya, itulah. Kenapa kita cegah? Ya, mafhum lah. Jadi tadi apa? Yang nyata boleh adalah membiarkan inya apa menyimak atau memperdengarkan ayat-ayat lantunan ayat itu tadi boleh, ya kan? Kemudian kalau memegang mushafnya kada boleh, itulah. Kalau melajariakan dua pendapat yang dikukuhkan Imam Nawawi boleh. Kalau melihat inya belajar otodidak dua pendapat juga dan kita boleh kita pilih yang boleh juga gitulah. Ada apa? Ada apa inya hendak otodidak, inya hendak belajar dengan kita kalau kita kawal lajariakan. Ada mafhum lah. Tentang tema